Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diarahkan kepada hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Oleh karenanya Allah menyebutkan bahwasanya di antara balasan Allah kepada penghuni surga di akhirat adalah keridhaan Allah, dan dia adalah puncak dari balasan yang ada di akhirat kelak, di surga kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang disebut dengan ridha. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum." Setelah Allah sebut tentang nikmat-nikmat dunia, Allah katakan, "Maukah aku kabarkan?" Katakanlah, apakah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik dari seluruh nikmat-nikmat dunia tersebut? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan mereka dapatkan di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut. Wa azwaju mutahharah, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari, istri-istri yang disucikan. Setelah itu Allah berfirman, wa ridwanum minallah, mereka juga mendapatkan keridhaan Allah di surga. Wallahu basirum bil ibad. Sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini surat Ali Imran ayat 15. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 21 Allah berfirman, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya, sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada mereka, di mana Allah beri rahmat kepada mereka dan keridhaan Allah bagi mereka ini di dunia. Keridhaan di dunia. Allah ridha kepada mereka. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan surga yang dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Dalam ayat 72 Allah sebutkan ada keridhaan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 72, wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, Allah siapkan tempat-tempat tinggal yang indah di surga yang abadi. Kemudian kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah, ridha dari Allah lebih besar daripada itu semua, daripada nikmat-nikmat surga yang lainnya. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keuntungan atau kemenangan yang besar. Demikian juga dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat ada adab yang pedih jika masuk neraka jahanam, dan kalau masuk surga, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya di surga Allah berikan selain kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terbetik dalam benak seseorang, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, sebagaimana dalam hadis, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at, aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang mata mereka tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ya, itu pun masih ada yang lebih indah daripada itu semua, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu li ahlil jannah, sungguhnya Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik, mereka mengatakan kami memenuhi panggilan engkau ya Allah.
Fa yaqulu hal raditum, apakah kalian telah ridha? Yaitu dengan kenikmatan yang kalian rasakan sekarang di surga. Fa yaquluna wa ma lana la narda. Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridha ya Rabb? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang kau tidak berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu. Fayaqul Allah berkata, ana u'tikum afdhala min dzalik. Aku berikan kepada kalian yang lebih afdal, lebih baik daripada kenikmatan yang kalian rasakan sekarang. Qalu, para penghuni surga berkata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdhala min dzalik? Apalagi yang lebih afdal daripada kenikmatan surga ini? Fayaqulu, Allah berkata, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku berikan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya, ya. Jadi keridhaan ini bisa didapati oleh seorang mukmin di dunia dan juga bisa didapatkan oleh seorang mukmin di akhirat kelak, dan dia lebih daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah tadi, waridwanum minallahi akbar. Setelah Allah sebut tentang nikmat surga, Allah mengatakan, dan keridhaan dari Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Maka seorang berusaha mencari keridhaan Allah di dunia agar dia diridai oleh Allah di akhirat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah adalah tujuan utama para nabi dan juga tujuan utama para salihin. Seperti Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Allah panggil beliau alaihissalam untuk Allah turunkan Taurat kepada beliau. Sehingga kemudian ketika tiba waktu datangnya Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa datang membawa dia dan umatnya. Ternyata Nabi Musa mendahului umatnya, mendahului kaumnya. Dia langsung datang kepada Allah ke tempat pertemuan sendirian. Maka Allah tanya kepada Nabi Musa dalam surat Taha, kata Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa wahai Musa sehingga kau datang sendirian, kau tidak bawa kaummu? Qala hum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kata dia Musa, ya Allah, mereka nyusul, mereka sedang berjalan menuju ke sini, cuma aku mendahului mereka litarda, agar kau ridha kepadaku. Itu Nabi Musa terburu-buru ingin segera memenuhi panggilan Allah agar Allah ridha kepada Nabi Musa alaihissalam. Agar Allah Musa ridha kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa beliau, as'aluka minal amali ma tarda. Aku mohon kepada engkau ya amalan yang kau ridha ya Allah. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah berdoa, wa ardina warda anna. Ya Allah, jadikanlah kami ridha dengan segala keputusanmu, warda anna, dan ridhalah kepada kami. Ridhalah kepada kami. Jadi Rasulullah sendiri minta keridhaan. Makanya Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia di pangkuannya, maka Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma. Sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati ini bersedih, wala naqulu illa bima yurdi rabbana, atau bima yarda rabbuna. Maka kami tidak akan berkata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau kami tidak berkata-kata kecuali dengan ucapan yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh kami sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sedih, tapi dia menahan diri. Beliau tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat semut, kemudian semut berbicara dan dia mendengar semut tersebut berbicara, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda. Ya.
Ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridha dengan amal saleh tersebut. Sehingga keridhaan Allah adalah tujuan para anbiya, para salihin, ya. Allah juga berfirman tentang kaum muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan para fuqara muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka, dari Mekah, meninggalkan negeri mereka dan harus berpisah dari harta mereka, karena mereka tinggalkan perdagangan mereka, rumah mereka, harta mereka tinggalkan. Bahkan sebagian mereka meninggalkan emas dan perak yang mereka miliki untuk berhijrah. Buat apa mereka berhijrah? Pergi ke kota Madinah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam suatu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Taif, Rasulullah berdoa dengan doa yang isinya ya, menyedihkan, tapi di akhir Nabi SAW itu Rasulullah mengatakan, saya mau kemana ya Allah? Kepada kaum yang memusuhiku, kepada orang jauh yang merendahkan aku. Sampai Rasulullah mengatakan, illam yakun minka ghadabun fala ubali, atau kama qala. Dia mengatakan, kalau kau tidak murka kepadaku maka aku tidak peduli. Tidak ada masalah, tidak ada masalah saya dihina, tidak ada masalah. Yang penting kau ridha kepadaku. Yang penting kau ridha kepadaku. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita para nabi dan juga cita-cita para salihin, ya. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan predikat yang luar biasa, Allah ridha kepada para sahabat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata dalam surat Al-Fatah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat, idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon, itu yang disebut dengan, dikenal dengan syajarat ridwan, pohon ridwan, di mana para sahabat membayat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan ketika terjadi isu bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh ketika perjanjian Hudaybiyah, sehingga para sahabat siap membela Nabi. Di situ mereka mengambil perjanjian siap mati membela Rasulullah SAW. Maka Allah puji, Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang bayat Nabi di bawah pohon tersebut. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu ketulusan hati mereka. Anzala sakinata 'alaihim wa atahum fathan qariba, maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka dan Allah beri balasan kemenangan yang dekat, ya. Demikian juga Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa dalam jannatin tajri tahtaha al-anhar, dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Jadi para sahabat telah mendapat predikat ridha Allah. Makanya kalau kita sebut nama sahabat, kita bilang radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan Allah ridha kepada mereka dengan perjuangan mereka, amal soleh mereka, ketulusan hati mereka, keikhlasan hati mereka, maka Allah ridha kepada mereka. Maka siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing dia di dunia ini, ya. Allah akan mengarahkan dia pada kebaikan, Allah akan menjauhkan dia dari keburukan, Allah akan membersamai dia kalau dia dalam kesulitan. Kenapa? Dia telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia di akhirat kelak, dia berhak mendapatkan syafaat, ya, karena tidak bisa dapat syafaat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Min ba'di
wa yarda, ya. Tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay yasha Allah illa min ba'di gimana? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an yasha Allah wa yarda. Tidak ada banyak malaikat memberi syafaat di langit sana, namun syafaat mereka tidak terima kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki dan yang Allah ridai. Ya. Ya. Oleh karenanya inilah cita-cita para nabi dan cita-cita orang beriman, ingin mendapat keridhaan Allah. Yang penting Allah ridha, yang penting Allah ridha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal saleh atau sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji orang-orang yang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah." Apakah sama orang yang ittaba'a ridwanallah, berusaha mencari keridhaan Allah, sama dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Tentu jawabannya tidak sama, ya. Maka orang yang selalu mencari keridhaan Allah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berusaha mencari keridhaan Allah, ini tanda bahwasanya dia adalah orang yang tulus imannya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari kiamat inilah hari di mana orang-orang yang tulus, yang jujur, bermanfaat ketulusan mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Jadi kita harus berusaha, ya, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pusat perhatian kita adalah Allah ridha. Dan kalau kita sering memikirkan Allah ridha atau tidak, maka kita akan fokus kepada Allah, bukan fokus kepada manusia. Kebanyakan orang atau banyak orang mencari keridhaan apa? Manusia, mencari keridhaan manusia. Ini masalah, sehingga terjerumus dalam ujub, terjerumus dalam riya, terjerumus dalam banyak masalah. Kenapa? Karena mencari keridhaan manusia, ribut di antara mereka. Ya. Oleh karenanya perkataan indah di riwayat Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya. Bahwasanya keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Adapun keridhaan Allah bisa tercapai. Kita mana bisa memuaskan manusia? Manusia modelnya banyak, memuaskan satu tidak suka. Menyenangkan yang satu, yang lain tidak senang, ya. Kadang orang itu senang pada satu sisi kita, dia tidak senang dari sisi kita, sisi yang lain. Manusia keinginannya macam-macam. Tapi kalau mencari keridhaan Allah bisa. Keridhaan Allah bisa. Mencari keridhaan manusia terkadang butuh biaya, terbutuh. Ya, adapun keridhaan Allah, si miskin juga bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja usaha yang bisa kita lakukan agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya menghindarkan diri dari sifat-sifat munafik. Sifat munafik, ya. Ketika Allah bercerita tentang sifat-sifat orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 95 sampai 96, di ayat 96 Allah berkata, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka orang munafik tersebut bersumpah kepada engkau agar engkau ridha kepada
agar kalian ridha kepada mereka. Mereka nekat bersumpah, nekat berbohong. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Ayat surat At-Taubah 96. Ya. Kalau kalian ridha kepada mereka, orang munafik yang nekat bersumpah agar menyenangkan kalian, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Sungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang yang fasik. Maka hindarilah sifat-sifat kemunafikan. Bermuka dua ya. Untuk mencari keridhaan manusia, tapi ternyata Allah tidak suka. Ya. Karena Allah mencela orang-orang munafik dan Allah mengatakan fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kalau kalian ridha dengan mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik, maksudnya orang-orang munafikin. Maka semua sifat-sifat orang munafik kita jauhi ya. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang 5 sifat orang munafikin. Ya. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji maka menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka berkhianat. Wa idza ahada ghadara, kalau dia sudah buat perjanjian ternyata dia membatalkan perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau sudah bertengkar atau berkhusumah, bertikai, maka fajir, curang. Ini sifat-sifat orang munafik. Maka seorang menjauhi agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang kalau ngomong mungkin dia jujur. Berjanji sering menyelisihi. Jujur tapi kalau janji sering menyelisihi. Kadang dia jujur tapi kalau dikasih amanah dia berkhianat. Amanah terkait harta misalnya. Dan banyak orang kalau sudah khasama fajara, kalau sudah berdebat, bertikai, curang. Banyak curang. Caranya itu curang, licik kalau bahasa kita apa? Licik. Contohnya banyak di YouTube ya. Tapi tidak usah kita sebutkan. Licik. Ini ciri-ciri orang munafik. Banyak dari saudara-saudara kita ketika mencela ahlu sunnah, licik caranya. Licik, menggambarkan yang tidak benar, berdusta, sehingga masyarakat awam yang tidak ngerti membenci dakwah sunnah. Tapi caranya licik, bukannya dia tidak tahu, dia tahu, cuma dia memang licik. Ini tidak benar. Maka seorang kalau berkhusumah dia tidak boleh licik. Dia jujur. Kalau dia salah sudah. Ketika dia licik untuk menang dengan segala cara, maka sungguhnya dia terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik dan dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih contoh kan? Banyak tuh. Contoh satu aja lah, biar jelas dikit. Misalnya ada seorang ustaz mengatakan firqah ini termasuk firqah sesat. Terus ada orang yang licik, dia bilang, ini dibilang sesat berarti kan kafir, berarti dia mengkafirkan. Nah, ini licik namanya. Licik atau tidak? Licik. Beda antara sesat dengan licik. Sesat dengan apa? Kafir. Semua yang terjerumus dalam maksiat dia sedang sesat, ya enggak? Semua yang terjerumus dalam maksiat dia sedang sesat. Tapi bukan berarti dia kafir. Tapi untuk membuat orang benci, ini contoh cara yang licik. Nah, ini berarti mengkafirkan. Nah, orang terkena, oh iya benar mengkafirkan, orang benci. Ini licik cara seperti itu. Sementara dia sendiri tahu tidak begitu. Contoh lagi kelicikan misalnya. Ini mengatakan orang tua Nabi misalnya kafir. Ini tidak beradab sama Nabi, kurang ajar sama Nabi, tidak menghargai perasaan Nabi lah. Gimana sih? Maksudnya ini kan licik, tidak ada kelaziman seperti itu. Tapi memanfaatkan kebodohan masyarakat sehingga kemudian membuat diksi-diksi yang tidak benar. Dia sendiri tahu tidak begitu. Seandainya memang begitu, tidak apa-apa. Seandainya kalau seorang ulama yang mengatakan misalnya orang tua Nabi di neraka berarti dia benci sama Nabi, ingin menyakiti hati Nabi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak benar kan jangan kau lazimkan. Ini licik caranya. Sementara yang mengatakan, saya dalam buku saya 40 ulama yang mengatakan orang tua
Nabi di neraka. Ini meskipun khilaf, tapi saya kan banyak ulama yang mengatakan demikian. Az-Zahabi, Ibnu Katsir, banyak sekali. An-Nawawi itu semua enggak suka sama Nabi. Mereka ini yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, mereka sudah ahli hadis, mereka punya buku tentang sirah Nabi. Kamu yang bikin begitu enggak punya apa-apa. Terus kenapa melazimkan demikian? Ini licik maksud saya. Dan begini banyak. Ini contoh 2 sudah cukup ya. Sayang maksud saya, kasihan. Ya, hanya karena ingin mencari keridhaan manusia, kemudian melakukan kelicikan ketika berseteru. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya. Berseteru jujur aja. Kalau dia enggak begitu, jangan bilang begitu. Enggak boleh. Para ulama ketika membahas bahkan Khawarij misalnya atau firqah-firqah, mereka tidak melebihi daripada apa yang dikatakan. Mereka tidak mau melebihi dari apa yang diucapkan. Tidak mau berlebih-lebihan. Kalau begitu, kalau enggak. Kalau enggak. Bahkan di antara insafnya ahlu sunnah, kalau ada yang mengatakan Khawarij bilang begini, tidak benar, dibantah. Oh, mereka tidak begitu, itu salah. Mereka kritik, tidak begitu. Jadi, nah, kalau kita bertikai, misalnya ada masalah apa dengan seorang, jangan licik. Kemudian kita cari-cari ini yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan kita, supaya menjatuhkan dia, itu namanya licik. Idza khasama fajara. Cari keridhaan Allah, jangan begitu. Kalau ingin ridha manusia supaya dikatakan hebat, supaya dikatakan menang, silakan. Tapi tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa 2 contoh tadi sudah mewakili ya. Tapi yang berikutnya, di antara agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara. Al-wala wal bara, loyal kepada orang beriman, dan bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya. Tidak bermesra-mesraan berlebihan dengan orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah, yang benci Islam dan syariat Islam, yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Maka kita bermuamalah dengan mereka secukupnya, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka bermesra-mesraan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang bermusuhan memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, wa ashiratahum, atau kabilah mereka, sama suku mereka, keluarga kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah catat iman dalam hati mereka, orang beriman tadi yang tidak bermesra-mesraan. Dan Allah kuatkan mereka dari kekuatan dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi syaratnya untuk dapat ridha Allah, jangan bermesra-mesraan berlebihan kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Kita ada namanya adab, ada namanya toleransi, jalankan. Tapi jangan kemudian berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang pemabuk, kita agung-agungkan? Enggak lah. Ya kita ya sebagai sama manusia, dia punya hak, kita punya hak. Tapi jangan diagung-agungkan, biasa-biasa aja. Apalagi orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Apalagi orang yang membantai kaum muslimin. Kemudian kita datang temui agung-agungkan, kan aneh. Antum enggak usah dijelaskan, harusnya udah ngerti, enggak usah saya jelasin. Dikatakan al-labibu bil isyarat yafhamu. Orang cerdas itu dikasih isyarat sudah paham, enggak usah dibilang. Ya, kalau mau dapat ridha Allah ada aturannya. Kalau mau cari ridha manusia silakan. Kalau cari ridha manusia, ridha Allah dikorbankan. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Kemudian di antara yang keberapa ini? Yang ketiga. Agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Jika kalian bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Sederhananya dengan hati, bagaimana bersyukur dengan hati? Pertama, mengakui bahwasanya nikmat semua dari siapa? Dari Allah. Mengakui, i'tiraf, "Mama bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Yang kedua, meyakini atau tidak menganggap saya pantas dapat nikmat tersebut. Jangan pernah menganggap demikian. Saya memang pantas kok. Tidak ada. Ya. Kau tidak ada apa-apa ibadah yang kau lakukan cuma sangat secuil dia. Bagaimana kau menganggap saya pantas dapat nikmat tersebut? Tidak. Kapan kita merasa memang saya pantas, maka syukur kita kurang kepada Allah. Tapi kapan kita benar-benar bersyukur, saya ini tidak pantas tapi Allah kasih, yaitu namanya benar-benar bersyukur. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman ketika bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah, angkat batu besar, potong batu dari lembah, dipikul, dibawa, disusun bikin Ka'bah. Mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ini baru bikin masjid kecil, dinamai dengan nama bapaknya lagi. Terus dia merasa wah hebat, merasa dia Ibrahim Ismail bangun Ka'bah setengah mati. Yang sekarang jutaan manusia beribadah di situ, yang kita semua solat berkiblat ke situ. Ketika mereka bangun, mereka tidak merasa hebat, pantas dan yang lainnya. Sehingga mereka berdoa setiap meletakkan batu, "Rabbana taqabbal minna." Maka kalau seorang merasa memang saya pantas, saya sudah berusaha, itu nanti tidak bersyukur. Bersyukur itu pertama dengan hati merasa seluruh nikmat dari Allah. Yang kedua, jangan merasa saya pantas. Makanya di antara perkataan Qarun yang diabadikan oleh Allah, dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sungguhnya aku dapat harta ini karena ilmuku. Ada dua tafsiran di antara tafsiran para ulama, yaitu dia merasa ana mustahiqun lidzalik, memang saya pantas untuk dapat apa? Kenikmatan harta tersebut. Adapun bersyukur dengan lisan, maka sering memuji Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Adapun bersyukur dengan jawarih, dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita untuk ketaatan. Kita dikasih mata, jangan buat lihat yang haram. Kita dikasih telinga, jangan buat untuk dengar-dengar yang haram. Kita dikasih harta, jangan untuk maksiat dengan harta tersebut. Itu namanya bersyukur, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Namanya bersyukur. Kemudian di antara agar seorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir, sering bertasbih di malam hari, zikir pagi petang, sering berzikir mengingat Allah agar Allah ridha kepada kita. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha." Ya. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan di tengah malam maka bertasbihlah, di ujung-ujung hari bertasbihlah, la'allaka tardha, semoga kau ridha, yaitu kau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi sisihkan waktu bertasbih, berzikir. Pagi jangan lupa berzikir, petang jangan lupa berzikir, tengah malam jangan lupa baca Al-Qur'an, sebelum tidur juga baca Al-Qur'an ya. Cuma sekarang ini kita bukan zikir pagi petang, tapi medsos pagi petang. Medsos pagi petang. Bukan meraja Quran sebelum tidur, medsos sebelum tidur. Itulah. Makanya ketika ditanya bagaimana salaf dahulu terhadap Al-Quran, ada yang mengatakan sebagaimana kalian dengan medsos sekarang. Jawabannya singkat tapi nyentilnya luar biasa. Sangat menyinggung ya. Bagaimana salaf terhadap Al-Quran seperti kalian bersama medsos sekarang. Kalau ingin diridhai oleh Allah, sisihkan waktu.
Saya bukan melarang kita lihat medsos, kita juga butuh pengetahuan tentang dunia keislaman ya. Kondisi masyarakat kaum muslimin. Kita juga cinta sama negeri ini, kita ingin negeri ini lebih semakin baik ya. Kita lihat berita-berita, kita sedih kalau kaum muslimin bersedih, tetapi jangan sampai berlebihan sehingga kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan salaf, zikrullah dawa wa zikrun nas da. Berzikir kepada Allah adalah obat dan menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Semakin terlalu sering kita sebut-sebut manusia ini fulan alan, jadi ini hati semakin sakit. Terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam hati yang tidak perlu, akhirnya mengambil space yang harusnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hard disk terbatas. Ya. Kapasitas hard disk terbatas. Semakin banyak kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat, maka untuk Allah semakin sedikit. Tapi di antara cara untuk mendapat ridha Allah, di antara cara yang paling cepat dapat ridha Allah adalah menjadikan kedua orang tua ridha. Nabi SAW bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid, wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Dalam riwayat yang lain, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka seorang kalau orang tuanya masih hidup, cara diridhai oleh Allah dengan membuat orang tua ridha. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada orang tua. Orang tua ridha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ada orang tua yang ngerti, ada orang tua enggak ngerti. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tetap aja tidak menghargai. Itu di luar kemampuan kita. Ya, kita sudah berkorban, tetap aja direndahkan. Ada seorang sudah kasih sesuatu, kata mamanya cuma segini, kakakmu aja kasih banyak misalnya. Ya sudah, mau diapain? Tapi banyak orang tua yang juga tidak begitu, dia pengertian, sayang sama anaknya. Semampunya kita datang telepon, kita tidak bisa kasih banyak-banyak, dan mereka ridha. Apalagi sampai orang tua bangga dengan kita, senang dengan anaknya, bangga, tersenyum-senyum kalau bertemu dengan anaknya, rindu kalau dikunjungi oleh anaknya, bangga dengan anaknya. Maka ini cara tercepat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya perkataan Muhammad bin Munkadir ya, dia mengatakan bitu akbizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli. Ya. Ya. Aku semalam memijit kaki ibuku sementara saudaraku Umar salat malam. Aku tidak mau tukeran pahala. Tak mau. Tahu salat malam luar biasa. Tapi ketemu ibu kan sekali-sekali. Ya. Dan Allah suruh kita mencari keridhaan apa orang tua. Maka dia memilih untuk memijit kaki ibunya. Ya. Oleh karena seorang kalau orang tua masih hidup, kesempatan mencari ridha Allah dengan mencari keridhaan orang tua. Ya, jangan sampai angkat suara di depan orang tua. Orang tua marah apapun, jangan balas bentak. Tetap aja iya bu, iya bu, iya ya, iya bi. Ya. Jangan sampai angkat suara. Ya. Agar orang tua ridha. Kalau orang tua sudah ridha, selesai. Antum diridhai oleh Allah di dunia, diridhai Allah di akhirat. Kalau diridhai oleh Allah, urusan gampang. Kalau sudah diridhai oleh Allah, urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kesuksesan dengan meraih keridhaan orang tua. Dan sudah saya sering sampaikan betapa banyak orang sukses gara-gara berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, di antara sebab yang keberapa? Yang tersebab utama agar mendapat ridha Allah adalah mengikuti jalan as-salafus saleh, mengikuti metode as-salafus saleh dalam menjalankan keagamaan, nilai-nilai agama. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Itu dalam surat At-Taubah ayat berapa? 100. 101. 100 At-Taubah 100 ya. Tulis surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansar, mereka ini sudah diridhai oleh Allah pasti. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Terus bagaimana dengan kita orang belakangan yang hidup di tahun 2024? Bagaimana cara mendapat ridha Allah? Allah katakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang datang belakangan setelah mereka mengikuti jalan mereka. Maka kalau ingin diridhai oleh Allah, ikuti jalan para sahabat. Dan ini dalil terlalu banyak ya. Di antaranya satunya ini. Agar apa? Radhiyallahu anhum wa radwan, agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan jalan para sahabat kemudian bikin jalan-jalan sendiri. Bikin bid'ah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang lebih tahu tentang apa yang diridhai oleh Allah adalah Nabi dan para sahabatnya. Yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk perbaiki umat adalah Nabi dan para sahabatnya. Tidak usah bikin metode-metode baru yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan jalan para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam peribadatan. Mereka yang dengan cara ibadah mereka, cara akidah mereka membutuh generasi yang luar biasa. Generasi yang militan, generasi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Generasi yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam dan kaum muslimin ya. Maka itulah yang sudah ada. Buktinya tinggal kita ikuti. Imam Malik pernah berkata, lan yusliha atau lan yasluhu lan yuslih hadhil ummah illa bima aslaha awwalaha atau kama qala. Ya, tidak akan umat ini menjadi baik kecuali dengan apa yang telah perbaiki generasi pertama. Ya. Kalau ingin umat ini baik, kembali kepada generasi pertama dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, mereka lebih hebat. Maka tidak usah bikin metode-metode baru zaman sekarang. Contoh seorang bikin metode baru, kemudian berdakwah dengan DJ, musik DJ, ada kan sekarang? Dakwah tapi repot. Nanti yang hadir mungkin hadir rame, tapi semuanya suka joget, repot ya. Terus kita bikin hasil orang dakwah seperti itu, repot. Nanti begadang malam-malam, begadang mulu, joget-joget, cari laki perempuan, campur ikhtilat. Ya laki-laki kalau perempuan ketemu pasti ada konsletnya, ya enggak? Ada stromnya enggak? Kecuali laki-lakinya enggak normal, dia hanya strom dengan laki-laki. Kalau normal laki-laki sama perempuan pasti ada stromnya. Gimana lihat perempuan joget-joget itu? Kalau masih normal, kecuali enggak normal ya. Lihat perempuan seperti lihat kambing, ya emang enggak normal. Jadi kalau normal ya pasti tertarik. Terus gimana campur laki-laki perempuan joget-joget? Oke. Terus di atas nama dakwah, repot ya. Repot, ikut saja jalan sahabat dan Nabi. Insyaallah lebih baik ya. Tidak usah berinovasi dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mau ingat Allah, zikirnya loncat-loncat. Loncat, jalan ke depan, loncat belakang. Saya lihat ini apa ini? Mungkin kalau Abu Jahal hidup dia ketawa. Ini Muhammad kayak begini, gimana ceritanya nih? Seperti orang kerasukan zikirnya. Ini loncat. Apa seperti ini? Ya mungkin dia bilang kita ketika begitu merasa melayang-layang. Apa melayang-melayang itu yang dituntut oleh syariat? Ya. Terus kalau sudah selesai itu kemudian jadi orang bertakwa. Ya. Ikuti aja cara Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini Allah mempersyaratkan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan pengikutan yang baik, maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang memilukan hati, yang tidak disukai oleh hati kita. Sebut dengan ridha dengan al-aqdar al-mu'limah, takdir-takdir yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi dalam
dalam menghadapi musibah ada tingkatan. Yang tingkatan yang diwajibkan sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi bukan sekedar sabar, ridha. Ridha tu ya nerima, ridha. Kalau sabar tu jengkel tapi enggak, ini bukan cuma sabar, dia ridha. Dia bilang ini yang terbaik. Ini yang terbaik, dia yakin. Kalau dia sudah sampai derajat ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Ya, Allah akan ridha kepadanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, ganjaran sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum, maka Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhatu. Siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi tadi, Allahumma ardina warda anna. Ya Allah, ardina itu berikanlah kami, jadikanlah kami ridha dengan apa keputusan. Ardina warda anna. Demikian juga doa Nabi, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha setelah keputusanmu. Ya. Tahu ini keputusan Allah, ridha. Ya. Tahu ini keputusan Allah, maka ridha. Ini pahalanya sangat besar. Di antaranya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perlindungan. Makanya kalau orang terkena musibah, dia ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Ya, itu maksudnya ya Allah, Engkau terpuji bahkan dalam keputusan ini yang aku tidak sukai, yang aku tidak bisa tahu hikmahnya apa, Engkau Maha terpuji. Ya. Minimal kalau kita enggak ngerti hikmahnya apa, minimal dosa kita dikurangi, ya enggak? Antum tidak ridha dosa antum dikurangi? Ridha lah. Minimal kita enggak tahu ini hikmahnya apa, kita sedih, kita enggak ngerti apa hikmahnya. Sedih bukannya enggak boleh, cuma kita kadang enggak ngerti apa maksud Allah apa, dan kita mungkin sampai mati enggak ngerti. Terkadang Allah buka hikmahnya belakangan, terkadang tertutup sampai kita meninggal. Tapi minimal hikmahnya dosa kita diampuni. Minimal hikmahnya derajat kita dinaikkan. Karena siapa yang sabar, derajatnya dinaikkan. Nah, kalau kita sudah renungkan hal ini, minimal dosa kita dikurangi, derajat kita dinaikkan, maka seharusnya kita ridha. Seharusnya kita ridha. Dan hanya kita sering mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Kita sering ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Maka perlu perenungan agar kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ridha, kita ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya perhatian terhadap Al-Quran. Yang keberapa sekarang? 8. Perhatian terhadap Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, itu terkait dengan bukan cuma sekedar menghafal, tetapi memahaminya dan mengamalkannya. Makanya dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW melihat orang disiksa di kuburan, tentang orang diuti Al-Quran, diberikan Al-Quran. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Kenapa dia disiksa di kuburan? Disebutkan kepada Nabi, orang ini di malam hari tidak membacanya sehingga dia tidur padahal sudah hafal Quran, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Di sana tidak mengamalkannya. Bagi para orang-orang yang telah diberi kenikmatan Allah menghafal Quran, hendaknya berusaha memahami dan mengamalkannya. Karena kalau cuma baca saja tidak dipahami, terkadang timbul keangkuhan, kesombongan, dan berusaha memahami. Paling tidak membaca terjemahannya kalau tidak tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab, alhamdulillah, dia baca, dia ngerti, dia mengamalkan sedikit. Tapi kalau sudah hafal malah kemudian disombong, angkuh, malah tidak di malam tidur, siang tidak diamalkan, malah mendatangkan apa? Azab. Makanya Rasulullah berkata, Al-Qur'anu hujjatun aw alaik. Al-Qur'an itu akan membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Maka di antara sebab diridhai oleh Allah perhatian terhadap Al-Quran, berusaha menghafalkannya semampunya, memahaminya dan mengamalkannya.
Rasulullah bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati wa yalqa sahibahu fayaqul." Al-Qur'an datang pada hari kiamat lalu bertemu dengan sang pembaca Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi halli." Ya Allah, hiasi orang ini, pembaca Al-Qur'an tersebut. Ahli Al-Qur'an tersebut. Fayulbasu tajal kirama, maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Al-Quran berkata lagi, "Tsumma yaqul, ya Rabbi zidhu," tambahkan lagi bagi dia. Fayulbasu hullatal karama, maka dia dipakaikan pakaian kemuliaan. Itu selendang, kemudian bawahan, pakaian kemuliaan. Tsumma yaqul, Al-Quran berkata lagi, "Ya Rabbi irda anhu," ya Allah ridailah dia. Fayarda anhu, maka Allah pun ridha kepada orang ini. Jadi kalau kita lihat ridha ini terakhir, tingkatan paling tinggi. Terakhir baru Al-Quran bilang mengatakan, Al-Quran berkata memberi syafaat, "Ya Allah ridhailah dia," maka Allah pun ridha kepadanya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada ahli Al-Quran ini, "Iqra warqa wa yuzad bi kulli ayatin hasanah." Bacalah dan naiklah. Maka ditambah setiap ayat yang dia baca ditambah kebaikan. Maka kalau ingin diridai oleh Allah, berusaha memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu Al-Quran itu luar biasa. Kita ini kekurangan kita, kurang perhatian sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kitab kebahagiaan, Al-Quran itu kitab petunjuk. Allah telah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Makanya Nabi ketika lihat Umar baca Taurat, lembaran Taurat, Nabi marah. Nabi mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab." Kau kenapa ya Umar baca-baca dari Taurat, mencari petunjuk? Umar, kita tidak boleh mencari petunjuk dalam kitab suci yang lain. Apa yang di Al-Quran sudah cukup. Maka Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Pasti jadi pengikutku. Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Al-Quran itu luar biasa, faedahnya sangat banyak, cuma kita jarang baca. Kalau kita baca cuma baca, kita tidak memahami, tidak mentadaburi. Lihat para buku tafsir, puluhan buku tafsir, tebal-tebal. Tidak ada saya bilang saya sering baca tafsir. Tidak ada saya bilang baca satu buku cukup. Enggak cukup. Kita baca tafsir ini, baca tafsir yang lain, pasti ada faedah-faedah yang lain. Baca tafsir lain lagi ada faedah yang luar biasa. Ilmu Al-Quran ini sangat-sangat luas, sangat luas. Mengajari kita dalam kehidupan. Cuma memang kita kurang perhatian. Ya. Nah, siapa yang ingin diridhai oleh Allah, dia dekat dengan firman Allah. Bukankah Allah mengirim firman-Nya melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad untuk kita baca, untuk kita pahami pesan-pesan Rabbul Alamin, wasiat-wasiat Rabbul Alamin, terus kita tinggalkan. Terkadang sudah kita beli, kita taruh di rak, tidak kita baca. Sekarang alhamdulillah banyak aplikasi mudah untuk kita. Sisihkan waktu kita baca Al-Quran, cari hidayah. Cari hidayah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran kitab hidayah, petunjuk. Maka baca Quran niatkan mencari apa? Hidayah. Kita baca Quran niatnya untuk dapat pahala, di antara juga untuk mendapatkan hidayah. Baik, tadi di antara sebab mendapatkan ridha Allah dengan memintanya. Tadi sudah saya singgung doa-doa para nabi, meminta kepada Allah agar diridhai. Seperti Nabi Sulaiman, ya, alaihissalam berdoa tadi, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardah." Ya Allah, ilhamkan kepadaku, ya auzi'ni, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku, dan aku akan agar bisa beramal saleh yang Engkau ridhai. Karena banyak amal ternyata tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin beramal saleh agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tuthir alaina, wa ardina warḍa 'anna." Hadis riwayat Tirmidzi. Disahihkan oleh Ahmad Syakir. Kata Nabi dalam doanya, "Ya Allah, tambahkanlah kepada kami, jangan Kau kurangi, itu nikmat yang Kau berikan kepada kami. Wa akrimna wa la tuhinna, muliakanlah kami dan jangan Kau hinakan kami. Wa atina wa la tahrimna, berikanlah kepada kami, jangan Kau halangi karuniamu kepada kami. Wa athirna wa la tuthir alaina, pilihlah kami, jangan Kau pilih selain kami. Wa ardina, jadikanlah kami ridha atas keputusanmu, warḍa 'anna, dan ridhalah kepada kami." Berdoa minta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang berikutnya, yang keberapa? Berusaha menjaga lisan dengan kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang baik. Manusia Islam itu Muslim jangan ceplas-ceplos, ya. Jangan ceplas-ceplos. Dia pikir dulu sebelum apa yang dia ucapkan. Jangan dia ucapkan baru dia mikir belakangannya. Mikir dulu baru apa? Berkata-kata. Makanya Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Mikir dulu. Perkataan selama masih dalam mulutmu kau bisa atur. Kau bisa mengaturnya di bawah kuasamu, kendalimu. Tapi udah keluar, kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Apalagi zaman sekarang. Sudah terlanjur diucapkan, sudah. Terlalu banyak hal mungkin kita sesalkan, sudah terlanjur keluar. Kemudian manusia tidak memaafkan. Kemudian jejak digital tidak memaafkan. Diungkit lagi. Makanya saya belum bicara dipikirkan. Dan kita pikirkan bukan masalah manusia, kita pikirkan tentang keridhaan. Ini manusia saja bikin kita gelisah ketika ternyata mereka melakukan hal yang tidak baik gara-gara kita salah berucap. Ya. Apalagi kalau kita salah berucap terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita Allah ridha. Manusia mau marah biarin aja, yang penting Allah ridha. Maka Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah." Hadis riwayat Ahmad, sahih. Sungguhnya seorang berucap dengan satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah. Dia tidak menduga bahwasanya efeknya luar biasa terhadap keridhaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi dia keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dia diridhai terus sampai hari kiamat, luar biasa. Gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan. Yang mungkin dia tidak duga efeknya luar biasa. Berusaha pilih kata-kata yang baik. Ya. Sekarang gara-gara satu kata-kata bikin orang dapat hidayah. Berarti Syekh Abdul Razak pernah cerita dia keluar di malam 27 pingin sholat di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada anak muda mungkin lagi dengar musik lagi enggak sholat atau lagi ngapain lah, pokoknya tidak pergi ke masjid. Maka saya ingin pergi, dia bilang saya enggak enak lihat mereka. Kebetulan qadarullah Allah membuat beliau melihat orang-orang tersebut, anak muda tersebut. Sekedar menegakkan hujah di hadapan Allah, beliau datang, beliau nasihati. Ini malam 27, ini bukan terus pergi aja. Pokoknya menyampaikan hujah di hadapan Allah. Takut ditanya oleh Allah, kau lewat kau enggak tegur.